Dimatiin. Lydia Kamsar. Iya, selamat sore Bapak Ibu, seluruh hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Puji Tuhan sore hari ini kembali kita punya kesempatan untuk jumpa dalam pertemuan melalui Zoom. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Praise and Worship akan dilayani oleh teman-teman dari Gereja Allah Baik El Sadaiden, Pasar Bali, bersama Pastor Yusuf Wakole dan tim. Lalu kemudian nanti kita akan juga sama-sama menaikkan syafaat setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan syafaat pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, akan dibawakan oleh Pendeta Uhir Lumban Tobing. Dan kemudian untuk Sinode GAB, seluruh gereja GAB dan rencana pertemuan di Yerusalem, nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Zakaria Wakole. Dan untuk permintaan pokok doa, permintaan request doa, nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosia Medicen. Bapak Ibu, sekarang mari kita satukan hati, kita akan bergabung dengan Denpasar, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita persiapkan diri kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia, dan segala cara Tuhan. Kami karena percaya, kami karena iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan bersama-sama, ku tidak menyerah, meski dalam kesesakan, sungguh dalam genggaman-Mu. Mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang bisa, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, yang selalu menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima dan menjadi buah besar. Apa yang sedang terjadi atas bangsa ini? Roh perpecahan itu untuk secara nasional. Apa yang Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
tidak akan pernah masih
lebih lagi sangat besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sangat besar Tuhan, ku dapat Bapak kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu bersama seluruh hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuntun kami agar kami dapat mengerti tapi sebagaimana pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan di sore hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Bersyukur. Saya tahu jawabnya pastilah amin, pasti. Puji nama Tuhan. Tapi jangan lupa, mengucap syukur itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Karena ini perintah dari Tuhan. Nah, memang kita tahu bahwa mengucap syukur itu lebih gampang dikhotbahkan daripada diterapkan, dilakukan. Oleh karena mari saat ini kita akan betul-betul merenungkan dan betul-betul memahami dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam pelayanan kita semua. Sebab dalam pelayanan ini banyak hal yang terjadi. Perjuangan yang tidak ringan, tantangan, pergumulan, dan sebagainya terjadi. Tetapi apapun itu, firman Tuhan katakan, en panti, evharistite,
Evharisteo, mengucap syukur. Mengucap syukur bukan berarti kita pasrah nasib, bukan. Kita tetap berjuang, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus. Karena ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita memahami dengan benar siapa sebetulnya Tuhan kita. Apa dan bagaimana Dia. Yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta di atas segala-galanya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha sanggup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Banyak hal mungkin bisa kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita menyadari betul bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa bersyukur, kita akan cenderung untuk yang gerundel, bersungut-sungut, mengomel. Kalau tidak berani ngomel sama Tuhan ya kepada pihak-pihak yang ada di sekeliling kita, baik itu keadaan ataupun manusia atau apapun yang ada sekeliling kita. Ternyata itu bukan bersyukur. So kalau bersyukur itu memahami betul bahwa Dia itu betul-betul berkuasa. Untuk itu mari kita lihat contoh seorang yang sebetulnya menunjukkan bahwa dia itu tidak tahu bersyukur. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-27, itu diceritakan di sana mengenai Esau dan Yakub. Ishak ayahnya sudah tua dan kemudian memanggil Esau anaknya yang sulung untuk membuatkan makanan yang enak. Dan setelah itu dia akan memberkati dia. Karena apa? Ishak menyadari bahwa dia sudah tua dan dia harus mewariskan kepada anak yang sulung, yang memiliki hak kesulungan, yaitu Esau. Tetapi ternyata rupanya diserobot oleh si adiknya, walaupun itu saudara kembar, diserobot oleh Yakub. Ketika Esau sedang pergi mempersiapkan makanan, ya tentunya berburu dulu dan sebagainya. Ya mungkin kalau pada zaman kita dikonversikan dengan mungkin pergi ke pasar, supermarket, belanja bahan makanan yang enak dan sebagainya mungkin. Dan ternyata si Yakub ini bersekongkol dengan maminya, istri Ishak. Nah, Yakub menyamar menjadi seperti Esau. Mungkin si Ribka sudah lebih duluan siap, sementara Esau masih belanja, masih mempersiapkan ya, dengan berburu di hutan dan sebagainya. Rupanya Ribka lebih sigap, sudah siap dengan masakannya. Yakub menyamar dengan membawa makanan. Sebetulnya Ishak awalnya agak curiga. Kok suaranya beda? Tapi karena matanya sudah kabur, tidak bisa melihat dengan jelas lagi, maka ya dia cuma meraba saja. Oh, memang berbulu sih. Enggak ngertinya Yakub menyamar dengan mengenakan ya pakaian yang berbulu lah dan sebagainya, sehingga kelihatan seperti Esau. Diraba dan sebagainya seperti Esau. Dan akhirnya setelah selesai makan, Ishak memberikan berkatnya bukan kepada Esau tapi kepada Yakub.
Nah, ketika Esau tiba, dia membawa makanan itu, kaget sekali dia. Karena Ishak mengatakan, loh, ternyata tadi bukan engkau. Wah, itu Yakub itu. Nah, Esau menjadi marah besar. Dan dia sangat dendam. Awas Yakub. Karena ini memang bukan masalah kecil. Ini masalah inheritance. Hak waris ini sebetulnya. Ya, walaupun Yakub juga punya hak waris, berhak mendapatkan warisan, akan tetapi anak sulung itu mempunyai porsi yang double. Menurut tradisi, kebiasaan pada zaman Alkitab tersebut. Masalah harta, masalah materi, itu bisa jadi masalah besar. Saudara lawan saudara berebut hak waris atau warisan ini. Sampai Esau itu sangat marah sehingga terpaksa Yakub lari dari rumahnya. Ya. Sebab kalau tidak, dia pasti akan dibunuh oleh Esau. Nah, sudah lihat di sini bahwa kemarahan Esau akibat dari masalah warisan ini, berkat ini, materi ini bisa menjadi masalah besar yang menyebabkan kedua saudara ini terpisah, pecah, hubungannya terputus, tidak baik. Ya, dalam hal ini kita mungkin cenderung akan mengatakan memang Yakub itu kurang ajar memang. Udah tahu itu hak kesulungan itu miliknya Esau. Dan Ishak hendak memberkati dia, kenapa diserobot? Bukankah ini yang tukang serobot seperti ini orang, ya bisa dikatakan orang yang kurang ajar nih sebetulnya. Ya betul juga. Sebetulnya Yakub itu tidak berhak, dia adik kok, anak yang berikutnya. Dan yang berhak itu gimana pun juga yang berhak itu adalah anak sulung, yaitu Esau. Dan kalau Esau itu marah, dendam, hendak membunuh Yakub, ya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Andai kata Yakub gak berbuat licik seperti itu, nah tentunya Esau tidak akan marah. Itu kalau kita baca ceritanya cuma dari pasal 27 saja. Tapi coba kalau kita lihat kisahnya secara lengkap. Mungkin kita mulai dulu aja dari pasal yang ke-25 ya. Dari kejadian ini ya. Ayat yang ke-29 mulai. Ya. Ini peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Yakub mencuri berkat tersebut. Ya. Dikatakan pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya. Nah, inilah latar belakang dari peristiwa di mana Yakub menyerobot berkat hak kesulungan tersebut. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa cuma menyalahkan Yakub. Esau juga salah dalam hal ini. Yaitu dia dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja memandang ringan hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Wah, Yakub ini juga licik, mosok kacang merah ditukar dengan hak kesulungan. Ya, licik tidak licik. Kalau Esau tidak mau, tidak akan terjadi. Tapi buktinya Esau memandang ringan hak kesulungannya dengan berpikir begini, sebentar lagi aku akan mati kok, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, apa gunanya hak kesulungan bagiku? Nah, dia memandang ringan itu. Kalau ditukar dengan semangkuk kacang merah dan roti yang dia makan. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat inilah contoh orang yang tidak tahu bersyukur. Dia dilahirkan sebagai anak sulung. Dan itu adalah ketetapan dari Allah sendiri, bahwa Esau menjadi anak sulung. Seharusnya apapun juga, manusia harus tetap bersyukur. Esau bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan aku anak sulung. Yakub juga demikian, terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan aku menjadi anak yang berikutnya, walaupun bukan anak sulung. Terima kasih Tuhan, selalu bersyukur, apapun itu. Kalau Esau sebagai anak sulung, mendapatkan berkat atau hak kesulungan, bersyukur kepada Tuhan. Yakub pun juga begitu, sebagai anak yang kedua bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi ternyata Esau adalah seorang yang tidak tahu bersyukur. Di mana tidak tahu bersyukurnya? Karena dia dengan mudahnya menjual hak kesulungan itu. Ya tapi Yakub ini juga mestinya nggak boleh begitu. Mosok cuma gara-gara Esau lapar, haus, kepingin semangkok kacang merah, kok bayarannya hak kesulungan. Lepas dari itu, kalau Esau menolak, tidak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah Esau menerimanya. Oke, toh aku sebentar lagi mati, kok buat apa aku hak kesulungan itu. Nah, dan dia memandang ringan hak kesulungannya. Akibatnya, jadi sudah lihat di sini, seringkali kesulitan, masalah yang dihadapi manusia itu dibuat sendiri, disebabkan oleh dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang membuat masalah, tapi diri manusia sendiri yang membuat dia mengalami masalah. Nah, kalau sudah mengalami masalah, ngamuk, bersungut-sungut, dan seterusnya.
Coba kita lihat dulu. Ini didukung oleh Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Jadi saudara lihat di dalam Alkitab diberikan dukungan-dukungan ini mengenai peristiwa yang terjadi. Ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh. Dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai. Nah, kita lompat di bagian berikutnya, ya. Nah, kita lompat saja, kita tidak usah baca semuanya, ya. Kalau kita baca di ayat yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Esau sangat menyesali apa yang terjadi dalam kehidupannya itu. Tapi sayang sekali, itu sudah berlalu. Dia tidak bisa mendapatkan lagi. Ya. Nah, dikatakan di sini, jangan menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah. Loh, Esau ini tidak terlibat di dalam perzinahan atau percabulan kok. Kok disebut cabul, cuma menjual hak kesulungan. Nah, justru Alkitab ini memang di dalam bahasa aslinya digunakan kata pornos. Ya, percabulan di sini. Perzinahan di sini. Ya. Jadi, memandang rendah hak kesulungan itu disejajarkan dengan percabulan ini. Dalam hal ini bukan jenisnya, bukan. Karena percabulan ya percabulan sendiri, ini dosa seksual. Menjual hak kesulungan ya menjual hak kesulungan sendiri. Tetapi kita lihat kapasitasnya ini dalam satu golongan, dalam satu kategori. Jadi apa yang dilakukan Esau ini tidak beda dengan seorang yang melakukan percabulan. Atau dijelaskan di situ nafsu yang rendah. Nah, ini nafsu yang rendah ini. Orang yang tidak tahu bersyukur, dia nafsunya rendah. Seorang suami atau seorang istri, ya baik suami baik istri, banyak yang selingkuh lah, dan ini dan begitu, ya. Itu nafsu rendah itu, nggak bersyukur pada Tuhan. Mestinya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan seorang istri yang terbaik bagiku. Engkau memberikan suami yang terbaik bagiku. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi, segala keadaan. Apa istri saya bawel, cerewet, suami saya ini, itu, dan seterusnya. Apapun juga dalam keadaan apapun, bersyukur kepada Tuhan. Sebab
mau tidak mau, yang memberikan istri, memberikan suami itu adalah Tuhan sendiri. Wah terus daripada cerewet seperti itu, saya cari jalan keluar lain. Nah, tidak sedikit hamba Tuhan yang seperti ini. Biasanya akar permasalahannya adalah di sini. Yaitu tidak bersyukur. Oh di sana lebih baik. Saudara tidak akan pernah memperoleh yang kedua terbaik untuk menjadi pasangan saudara. Tuhan selalu memberikan yang the best untuk saudara masing-masing. Para suami diberikan istri yang terbaik. Para istri diberi suami yang terbaik oleh Tuhan. Bukan terbaik seluruh dunia, untuk semua orang, bukan. Khusus untuk suaminya, khusus untuk istrinya saja. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Itu orang yang tahu bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak tahu bersyukur, suka banding-bandingkan. Puji Tuhan. Saya bisa berkata begini, karena saya sudah punya sertifikat lulus. Oleh karena itu saya bisa menyaksikan anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, dan bagaimana kehidupan yang selalu taat setia kepada firman Tuhan. Loh kalau dibandingkan dengan ratu dunia loh, ngapain dibanding-bandingkan dengan ratu dunia, itu urus-urusannya sendiri. Saudara bisa bayangkan, andai kata kita mendapatkan ratu dunia, apa mau diajak melayani? Berjuang, memenangkan jiwa-jiwa di pedalaman mungkin, di pedesaan, perkotaan dan sebagainya, merintis jemaat dan seterusnya. Kagak mau, jangankan itu, Miss World atau Miss Universe, itu dia menjadi duta ini, duta itu dan sebagainya. Kemana-mana dia harus tampil sempurna. Penampilannya, kosmetikanya, busananya, dan sebagainya. Yang terkenal siapa? Istrinya karena ratu dunia. Suaminya gimana? Suaminya akan menjadi jongosnya. Mana ratu dunia bawa tas? Siapa yang bawa? Ya suami yang bawa, nenteng tasnya. Ratu dunianya senyum kanan, senyum kiri, dada-dada sini, lambaikan tangan. Ya. Kepada fansnya dan sebagainya, suaminya bawa. Oh mungkin tidak bawa Pak, karena ada bodyguard-bodyguardnya, ada asistennya. Oke. Tapi suaminya yang harus menyediakan, menyeplai semuanya. Suamiku, aku butuh lipstik merek ini yang paling mahal, misalnya. Aku butuh alis mata yang paling mahal. Nah, suaminya apa enggak? Brodol kantongnya itu. Jadi saudara sekalian, kita jangan mengatakan Tuhan, aku mau yang the best di dunia. Bukan, yang terbaik untuk kita dan Tuhan tahu persis. Mungkin si suami ini agak males lah, bangun pagi sulit dan sebagainya, carikan istrinya agak galak. Jam 4 pagi istrinya, ayo bangun suamiku, ayo berdoa. Nah itu ya, itu yang terbaik. Ada amin, haleluya. Mungkin suaminya tukang makan,
carikan istri agak galak. Dulu jangan makan ini. Ini nanti enggak baik buat jantung, enggak baik buat ini. Nah, pikirnya, nanti kalau enggak ada istri saya, gua jajan nanti beli bakso banyak-banyak. Wah ini suami enggak bersyukur nih ya. Nah kembali lagi, seperti Esau nih. Dia tidak memahami betul bahwa dia itu punya anugerah istimewa. Diberi oleh Tuhan suatu anugerah yang istimewa, tapi dipandang ringan, disia-siakan. Mari para hamba Tuhan, kita selalu bersyukur pada Tuhan, ya. Apapun yang kita alami. Jangan jadi hamba Tuhan yang suka ngedumel, gerundel, siapa aja disalahkan. Termasuk juga mungkin ya. Tuh Pak Samuel tuh gini. Lah ini orang tidak tahu bersyukur. Lah bersyukurlah sama Tuhan. Saya tidak diperhatikan oleh sinode. Wah, Pak Samuel tidak memperhatikan saya. Nah, ini orang tidak tahu bersyukur ini. Kalau orang tahu bersyukur mengerti, loh, Pak Samuel bukan malaikat deh. Dia juga tidak maha hadir. Bukan maha kuasa juga. Lah kalau saya minta diperhatikan terus, lah ini se-Indonesia ada berapa minta diperhatikan? Gimana mungkin? Perhatikan dirinya justru belum tentu bisa. Perhatikan orang lain. Nah, kalau orang tahu bersyukur, tidak suka bersungut-sungut. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Menyalahkan jemaatnya, menyalahkan pelayan Tuhan lah, menyalahkan ini dan seterusnya. Itu tidak tahu bersyukur. Awas kalau ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu bersyukur. Hati-hati. Oleh karena itu, mulai bersyukur. Tahun ini Tuhan beri tema bukan kebetulan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya enggak didukung, saya enggak diberi dana. Loh memang saya ini memang bank atau gimana? Saya sendiri bisa makan itu saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan supply makanan dan sebagainya. Saya bukan malaikat. Saya bukan Tuhan. Loh kalau saya ini Tuhan, mari saya supply semuanya. Atau kalau saya di bank, ya nanti kalau saya sudah jadi bankir nanti, bagi-bagi duit nanti ke sana hamba-hamba Tuhan. Ada amin? Separuh yang amin, yang separuhnya ngomong kosong. Ya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Apapun bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita memahami Tuhan itu berkuasa. Dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah salah, Engkau Allah yang baik. Gimana sih Tuhan itu? Kekasih saya diambil, orang yang saya kasih diambil, wes tak kawin maneh. Loh, itu orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tahu bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah salah. Aku nurut saja sama Engkau Roh Kudus, tuntun aku. Engkau yang akan menuntun aku menuju hari depan yang penuh harapan. Walaupun sendiri, tapi aku bersama Engkau Roh Kudus. Untuk menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Selalu bersyukur. Coba lihat seperti Esau. Alkitab sendiri menyaksikan bahwa dia itu nafsu rendah.
Karena enggak tahu bersyukur. Andai kata tadi kita balik sekarang ceritanya. Esau tahu bersyukur. Yakub, kamu jangan macam-macam kamu. Mosok semangkuk kacang merah aja dengan hak kesulungan. Ya sudahlah, enggak mau ngasih aku kacang merah ya enggak apa-apa. Aku cuma bersyukur, terima kasih Tuhan kau menjadikan aku anak sulung. Aku tidak berani untuk meremehkan, memandang ringan anugerah yang kau berikan. Hanya gara-gara semangkuk kacang merah Tuhan. Terus gak mangan kacang merah, gak paten. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak ada cerita ini. Ceritanya akan berbeda. Ya saya tidak bisa lanjutkan karena tidak mungkin karena ceritanya sudah begitu ya. Ini hanya untuk pelajaran bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan ya. Masa itu tidak lihat saya ini susah payah berjuang gini mestinya didukung, mestinya ini itu. Saudara sekalian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kalau saudara dianugerahi untuk merintis masuk ke desa-desa. Itu mahkota yang luar biasa itu. Sudah Tuhan sediakan untuk saudara. Para hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil yang merintis. Jangankan saudara saja bersyukur kok. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu ini kok anugerahi suatu mental yang begitu luar biasa untuk bisa merintis jemaat-jemaat di sana. Berkati Tuhan mereka ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Saya selalu bersyukur dan berdoa seperti itu. Mereka ini orang-orang istimewa Tuhan. Yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, di Indonesia Timur, di Bali, Lombok, Papua, dan Jawa juga. Bukan sesuatu yang mudah. Karena saudara lihat kondisi sekeliling kita ini tantangannya cukup berat. Tapi ketika saudara bisa memenangkan jiwa, bukankah Alkitab katakan, satu jiwa saja dimenangkan untuk Yesus, bertobat, menerima Yesus, diselamatkan, malaikat di surga bersorak. Lu itu kok gak bersyukur, itu bersungut-sungut terus saja. Aku perlu bangun gereja. Bersyukur Tuhan itu sumber segalanya. Kalau sudah tahu bersyukur nanti lihat. Akan terjadi gedung yang istimewa dari Tuhan. Yang menampung jiwa-jiwa. Nggak usah khawatir, bersyukur. Nggak bersyukur isinya cuma nyalahkan orang lain. Pokok yang bisa disalahkan, salahkan semuanya. Nyalahkan, ya saya enggak perlu sungkan nyalahkan kordanya lah, korwilnya, nyalahkan sinode, nyalahkan siapa. Perlu nyalahkan negaranya lagi mungkin ya, dan sebagainya. Itu orang yang enggak tahu bersyukur. Harus bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Untuk memenangkan ini loh, orang ini loh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Baik, ya setelah kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan, kita akan masuk di dalam syafaat. Nanti untuk bangsa dan negara, Bapak Pendeta Uhir Luban Tobing, lalu untuk Sinode GAB, Gereja GAB, dan rencana pertemuan di Yerusalem akan didoakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Sakaria Wakole, dan untuk doa khusus request Bapak Pendeta Yosia Madison, mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepadamu Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih saat sore hari ini atas segalanya kebaikan-Mu yang memberkati ibadah kami hari ini. Pada pertemuan doa hari ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan firman-Mu yang mengingatkan kami yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami belajar mengucap syukur. Dan saat ini juga kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri buat kami, sehingga kami dapat boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman. Kiranya, haleluya. Kiranya firman-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap kami hamba Tuhan yang sudah diberi kesempatan untuk melayani, supaya kami tetap mengucap syukur dalam segala hal, supaya kami mengucap syukur atas semuanya pemberian-Mu. Kami syukuri apa yang menjadi kedudukan kami dalam hidup ini. Itu biarlah kami mengandalkan nama-Mu ya Bapa di surga, dan kerendahan hati dengan penuh pengharapan. Kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan bermohon di hadapan. Kiranya Engkau Tuhan mempersatukan kami. Persatukan seluruh hamba-hamba-Mu yang tergabung di dalam gereja Allah yang ada di seluruh Indonesia. Dan demikian kami boleh bertanggung jawab atas kesejahteraan kota di mana kami di tempat. Bahkan kami bersehati memohon berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Secara khusus, ya Bapak, kami berdoa boleh buat jiwa-jiwa merasa dirinya yaitu mayoritas dalam negara ini. Dan yang Engkau Tuhan berbelas kasihan, sebagaimana Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang masih belum mengenal, bahkan yang masih belum datang kepada Engkau. Engkau Tuhan tarik jiwa-jiwa bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya mereka datang kepadamu, sehingga mereka diberkati, sehingga mereka mengalami sukacita, sehingga mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, hingga hidup mereka diselamatkan. Kami percaya kesempatan bagi kami Tuhan berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau Tuhan berbelas kasihan, baik jiwa-jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Kau tarik Tuhan datang kepadamu, sehingga mereka semua diberkati. Terima kasih ya Bapak. Percaya hari ini juga kami berdoa buat Bapak Presiden yang memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Secara khusus ya Bapak, Engkau Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Berkati juga seluruh jajarannya yang terkait di dalam pemerintahan ini. Bila dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Para gubernur, para bupati, camat, kelurahan, bahkan RT dan RW. Kiranya Engkau Tuhan memberi suatu pengertian, suatu keinginan, supaya mereka menjalankan tugas yang sudah diembankan buat mereka untuk menetapkan, untuk membela yang benar dan menghukum yang salah. Dan untuk itu biarlah mereka juga Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga mereka lakukan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat keamanan bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini. Para TNI yang berjaga-jaga, kiranya Engkau Tuhan juga ikut menjaga, karena sia-sialah yang menjaga kalau enggak Tuhan turun tangan untuk menjaga. Biarlah Engkau Tuhan beserta mereka yang berjaga di dalam haleluya, yang berjaga di darat, yang berjaga juga di perbatasan di udara,
berjaga juga di perbatasan dengan laut. Kiranya Engkau Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh melakukan dengan baik. Maka juga Engkau Tuhan memberkati kepolisian. Biar kepolisian juga menjalankan tugasnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan yang saat ini berjalan dan kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, bahkan menuntun mereka bahwa di akhir daripada tugas mereka yang sedang berjalan, memberi hati mereka Tuhan untuk memilih yang benar, bahkan menyerahkan yang tidak berguna. Untuk itu Bapa, kami percaya Engkau Tuhan memberkati seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, bahkan untuk sebentar lagi tahun 2224 akan terjadi yaitu pesta demokrasi, yaitu yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, Kau campur tangan di dalam pekerjaan tersebut. Bila Engkau menentukannya Tuhan, bila Engkau Tuhan yang menetapkan yang siapa yang menjadi calon, biarlah kami semuanya Tuhan, karena semuanya pemerintah yang turut bekerja dalam pelayanan ini, mereka mengerjakannya dengan baik, mereka mengerjakannya untuk kebenaran daripada keadaan negara. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Saya doa kami akan Kau dengar, bahkan Kau berikan sesuai dengan kehendak. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ya. Amin. Memperhatikan Mr. Yusuf, suaranya. yang diperlukan dan dibutuhkan. Suaranya belum keluar. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat institusi yang Tuhan sudah berikan bagi kami, Sinode Gereja Allah Baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati Sinode ini berkelimpahan. Tuhan, kiranya Engkau menyuplai apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Sinode Gereja Allah. Kami berdoa secara khusus untuk Ketua Sinode kami, Bapak Samuel Hosea. Tuhan Kau memberkati, hikmat Tuhan tahu, dan biarlah kuasa dan rahmat Tuhan senantiasa mengalir dalam dirinya. Memberkati anak, mantu, dan cucunya. Memberkati apa saja yang saat ini sedang dikerjakan. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Berdoa secara khusus buat penasihat sinode kami, Bapak Pendeta Josea, beserta dengan kami Tuhan Kau memberkati. Dalam masa tua mereka kami bersyukur Tuhan memakai mereka menjadi teladan bagi kami. Kiranya umur panjang kasih setia dan pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan. Bapak Ibu Yunus, Tuhan Kau memberkati beserta dengan kedua putranya. Seluruh aktivitas akademik STT Parakletus Tuhan Kau memberkati. Memberkati juga seluruh anggota DPHP. Kami serahkan ke dalam tangan seluruh gembala sidang, seluruh gereja Allah Baik seluruh Indonesia. Campur tangan-Mu atas seluruh gembala sidang, semua kebutuhan yang diperlukan dan dibutuhkan, baik untuk kebutuhan keluarga gembala sidang maupun untuk kebutuhan operasional gereja. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan segalanya. Kami juga berdoa buat seluruh cabang-cabang mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan kami percaya ada cabang-cabang baru yang akan Tuhan bukakan bagi gereja Allah Baik. Dan kami percaya kalau Tuhan mengizinkan, maka
bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan. Akan ada banyak sahabat gereja Allah yang berdiri di mana-mana. Dan Tuhan akan mengizinkan juga bahwa gereja Allah yang tidak akan berdiri di Indonesia saja, tapi akan berdiri sampai ke luar negeri. Itu yang kami rindukan. Kami juga berdoa 100 pertemuan tahunan atau pertemuan sinode yang akan diadakan di Israel. Campur tanganmu atas rencana ini Tuhan. Kiranya terjadi sesuai dengan iman dan doa kami pada sore hari, malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyuplai dan mencukupkan apa yang dibutuhkan, baik yang saat ini sedang dikerjakan oleh panitia maupun persiapan-persiapan para gembala dan semuanya dan hamba Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menyediakan berkat ini bagi kami, dan kami percaya tepat pada waktunya pertemuan ini akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini kami sudah menaikkan doa-doa ini di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Maafkan saya masih di dalam perjalanan di kendaraan, tetapi tidak akan mengurangi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh GAB, yang ada di Indonesia, maupun pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang sakit, biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada yang sedang membutuhkan kontrakan atau sedang pembangunan gereja, Tuhan kami minta Bapa Engkau Jehovah Jireh, Allah yang senantiasa mencukupi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Mu. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan mengenai izin gereja, Tuhan kami minta Tuhan juga campur tangan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan hamba-hamba-Mu. Kami percaya orang yang berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan dengarkan. Bahkan kalau ada kebutuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu sampai kelaparan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Pasti Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Untuk itu Bapa, sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, biar kami selalu mengucap syukur, tidak selalu menuntut yang lain, menuntut sinode, menuntut gereja-gereja yang sesama kami, tetapi biar kami selalu bersyukur, karena kami tahu Tuhan, di balik ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa. Untuk itu Bapa, sadarkan kami hamba-hamba-Mu untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam segala hal, biar kami selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami, apapun doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kalau kami taruh itu, kami bawa di hadapan Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Kami percaya Engkau pasti mendengar kami. Yang penting kami hidup benar di hadapan-Mu, sungguh-sungguh melayani-Mu. Kami percaya Tuhan selalu membela orang yang benar. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang ada di GAB. Kami percaya biar kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan saja, supaya hidup kami terus diberkati. Terima kasih. Ampuni sekali lagi kalau kami ngomel, suka menuntut, bahkan suka menjelek-jelekkan yang lain. Tetapi biar mulai malam hari ini, kami semua selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara lihat, saya bersyukur hamba-hamba Tuhan di GAB ini sangat beriman dan suka berdoa. Walaupun di kendaraan sekalipun tetap berdoa. Dan kita lihat lebih baik. Daripada kita kumpul harus menyediakan. Memang ada saatnya nanti kita kumpul di Yerusalem nanti. Sama-sama. Dan saya tahu hamba-hamba Tuhan tetap beriman. Kapan Pak? Bersyukur. Karena Tuhan itu berkuasa. Pada saatnya akan terjadi. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bersyukur kita tetap mempunyai sarana melalui teknologi ini.
dimanapun kita bisa bersekutu bersama-sama, itu pun kadang-kadang masih memandang ringan. Wah, Zoom lagi, Zoom buat apa? Loh, coba saudara lihat, saya lihat tadi, saya bersyukur pada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ya khusus, walaupun masih dalam perjalanan, berdoa, bersekutu bersama-sama. Lupa tapi kurang konsentrasi. Nah, pertemuan yang kurang konsentrasi juga tidak kurang. Kumpul sama-sama, aminnya sepanjang pertemuan amin terus. Amin. Amin. Ya sama aja, enggak ada gunanya. Yang penting hatinya tulus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat hamba-hamba Tuhan luar biasa ini. Tetap setia melayani Tuhan. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Itu tadi Pak Yosia di jalan pun masih berdoa. Ya, cuma ya minggir dulu aja Pak, jangan di tengah jalan nanti ya. Minggir dulu berdoa. Haleluya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan gereja Allah baik yang diberkati berkelimpahan. Sukses, berkemenangan, hari depannya penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kekurangan. Semuanya berkelimpahan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, demikian kebersamaan kita untuk